Baik, kelas kedua yang akan menampilkan showcase-nya adalah kelas Borobudur yang akan membahas mengenai masalah kurang maksimalnya fungsi keluarga. Oleh karena itu, tidak kalah semangat untuk segera memaparkan hasil kerjanya. Bagaimana kelompok portofolio 1 sudah siap? Kelas Borobudur akan membahas mengenai permasalahan kurangnya fungsi peran keluarga. Kita undang saja, inilah dia kelompok portofolio 1 dari kelas Borobudur untuk bisa tampil di area showcase. Siap. Ayo kita kemon. Jus. Oke, siap Jus. Sudah siap? Siap. Mari kita bersama. Mari kita bersama. Keluarga bahagia. Keluarga bahagia. Keluarga bahagia. Keluarga bahagia. Aman rukun sentosa. Aman rukun sentosa. Ya, silakan kepada kelompok portofolio 1 kelas Borobudur untuk dapat memberikan penghormatan sekaligus memperkenalkan diri kepada seluruh hadirin. Pada Dewan Juri yang terhormat, teman-teman dan para hadirin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari, Ibu memasak tahu. Tidak lupa menggoreng ikan. Kami dari Borobudur 1. Mari kita berkenalan. Perkenalkan, saya Lulut Esti Handayani SPD, guru bahasa Inggris dari SMP Negeri 8 Yogyakarta. Perkenalkan, nama saya Raditya Surya Mahendra. Saya dari Universitas Negeri Yogyakarta, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Saya Agustina Purwanti, guru bahasa Indonesia dari SMP Negeri 8 Yogyakarta. Saya Anissa Fairus Ardian, mahasiswa pendidikan bahasa Inggris dari Universitas Negeri Yogyakarta. Saya Santi Astuti, guru IPA dari SMP Negeri 8 Yogyakarta. Kami persilakan kepada anggota kelompok untuk menempati tempatnya masing-masing. Pemaparan pertama akan disampaikan oleh juru bicara kelompok portofolio 1, Ibu Agustina Purwanti SPD, guru bahasa Indonesia SMP Negeri 8 Yogyakarta. Kami persilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan masalah terkait kurang maksimalnya fungsi keluarga pada peserta didik, terutama di masa pandemi COVID-19 ini. Seperti kita ketahui bersama bahwa keluarga merupakan institusi paling kecil di dalam masyarakat. Di masa pandemi COVID-19 ini terlihat bagaimana kurang maksimalnya peranan keluarga dalam mendukung anak-anak, terutama di bidang pendidikan. Tentu saja masalah ini menjadi masalah yang sangat serius. Menurut Bapak Gofur Anwar selaku staf Kemenko PMK, beliau mengatakan bahwa penguatan peranan keluarga di masa pandemi COVID-19 ini sangatlah penting. Oleh karena itu, 8 fungsi utama keluarga harus diaplikasikan dengan benar oleh masyarakat. Selanjutnya, masalah ini sudah menyebar luas sampai ke seluruh negeri. Berdasarkan jurnal dampak pandemi COVID-19 yang dikarang oleh Madio Siahaan, beliau mengatakan bahwa pemerintah harus ikut menangani masalah ini karena penyebaran COVID-19 yang semakin pesat. Kemudian berdasarkan kanal dari Kemenko PMK didapatkan informasi bahwa masyarakat juga harus terlibat dengan mendukung dan juga menerapkan segala kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Kemudian undang-undangnya sebenarnya ada dan cukup memadai, tetapi memang harus dimaksimalkan dalam penyelenggaraannya. Kemudian isu terkait keluarga ini masih terus berkembang, dan terus menjadi perbincangan yang cukup hangat di
di dalam masyarakat dan menarik berbagai pihak untuk melakukan penelitian ataupun kajian-kajian secara ilmiah. Salah satu tokoh yang tertarik dengan hal ini adalah salah satu tokoh yang tertarik adalah Kepala UPT SDK Dispora Kota Denpasar, yaitu Ibu Nimade Sugiantini. Beliau tertarik karena menurut beliau orang tua itu merupakan pendidik utama dan pertama bagi seorang anak. Langkah yang diambil oleh ibu ini adalah dengan membuat program kemitraan melalui training of trainers pendidikan keluarga. Keuntungannya tentu saja yang pertama membantu sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah, dan yang kedua terwujudnya ekosistem pendidikan keluarga untuk menumbuh kembangkan karakter dan juga budaya berprestasi pada seorang anak. Kemudian ini juga perlu didukung oleh pemerintah. Kemudian yang terakhir, siapa sih sebenarnya yang harus bertanggung jawab terhadap masalah ini? Ada 3 elemen. Yang pertama adalah pemerintah, baik itu pemerintah dari pusat sampai ke daerah. Pemerintah harus bisa bertanggung jawab dengan membuat kebijakan yang tepat waktunya dan juga tepat situasinya. Kemudian masyarakat harus bertanggung jawab dengan menjadi agen sosialisasi. Kemudian yang ketiga adalah keluarga itu sendiri. Keluarga harus memperkuat komunikasi sehingga segala permasalahan dapat diatasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait presentasi masalah grafis. Dapat dilihat di sini, selama masa pandemi anak-anak itu belajar dari rumah. Berdasarkan data dari Kemendikbud, ada 4 masalah utama yang dialami oleh keluarga: faktor kemampuan, ekonomi, keharmonisan, dan ketidaksiapan. Selanjutnya dari grafis ini juga bisa dilihat problem-problem yang dialami oleh anak terkait efektivitas belajar, akses internet, biaya, dan juga teknologi. Namun sebenarnya di balik segala masalah yang ada ini, ada hikmah yang harusnya bisa dipetik oleh keluarga terkait esensi pendidikan, dan bahwa sebenarnya di masa pandemi ini justru rumah adalah tempat yang tepat untuk keluarga, untuk anak-anak. Terima kasih untuk kelompok fotografer 1. Kami berikan kesempatan kepada Junjun untuk memberikan tanggapannya. Baik, terima kasih kelompok 1 yang sudah memaparkan cukup lengkap ya terkait dengan permasalahan kurang optimalnya peran keluarga ya. Coba bisa diberikan penjelasan tidak bahwa di dalam mendidik itu kan sebenarnya mungkin anak-anak ya di anak usia sekolah ya, itu kan tidak hanya keluarga tapi juga sekolah yang juga punya peran untuk mengantarkan anak mereka itu menjadi peserta didik yang berkarakter baik ya dan lain sebagainya. Nah kemudian bagaimana peran lembaga lain ya di dalam peran pendidikan anak ini? Adakah kemitraan secara holistik dengan keluarga, ya sekolah atau lembaga agama? Ya, terima kasih Bapak, mohon izin untuk mencoba menjawab. Karena pada dasarnya yang kita lihat, ya kita angkat adalah ini tentang permasalahan dengan keluarga, penyebab. Jadi bagaimana keluarga itu tidak berperan secara maksimal seperti itu ketika di luaran itu ternyata perilaku anak itu juga banyak yang tidak sesuai dengan jalurnya atau memiliki karakter tersendiri, menciptakan karakter tersendiri yang itu mungkin menjadi lebih berbeda daripada yang seharusnya terjadi. Jadi kita mengangkat dari yang tidak berfungsinya keluarga secara maksimal. Tentu itu akan terkait dengan lembaga pendidikan terutama sekolah. Oke, pertanyaan selanjutnya sebenarnya apa yang menjadi penyebab utama dari kurang optimalnya pendidikan di dalam keluarga ini? Apakah misalnya ya, apakah karena orang tuanya menikah terlalu dini, ataukah karena faktor kesibukan orang tua, ataukah apa sebenarnya menjadi penyebab utama orang tua tidak berperan secara optimal dalam melakukan pendidikan terhadap putra-putrinya? Izin menjawab Pak.
mungkin peran keluarga dapat dipengaruhi oleh cara mendidiknya. Mungkin ada beberapa orang tua yang hanya mementingkan sektor sandang pangan anak tanpa melihat sebenarnya anak juga membutuhkan kebutuhan emosionalnya. Dilihat dari cara bagaimana dia merespon kesalahan yang dibuat oleh anaknya, dengan cara seperti contoh membentak atau mengeluarkan kata kasar. Itu mungkin satu kata yang terucap, tapi perlu diingat bahwa satu kata yang terucap itu bakal diingat selamanya oleh anak tersebut. Jadi ini akan mempengaruhi bagaimana kondisi mental siswa saat belajar di kelas, belajar individu, fokusnya akan terpecah karena ada memori buruk yang tertinggal di rumahnya. Mungkin itu yang dapat saya katakan, Pak. Nah, melanjutkan jawaban tadi ya, pertanyaan berikutnya adalah adakah pengaruh ya tingkat pendidikan orang tua terhadap keberhasilan dalam mendidik anak? Karena kalau kita melihat orang-orang dari desa itu ternyata orang tuanya lulusan SD, SMP, tapi mereka berhasil ya. Mereka berhasil, dan orang-orang di perkotaan itu pendidikannya tinggi tetapi kadang anaknya terlibat narkoba atau kenakalan-kenakalan yang lain. Ada nggak pengaruh antara tingkat pendidikan orang tua terhadap bagaimana cara dia mendidik anak-anaknya? Izin menjawab, menurut pendapat kelompok kami, ada kaitannya tingkat pendidikan orang tua dengan cara mendidik anak-anaknya di rumah. Jadi semakin tingkat pendidikannya orang tua semakin tinggi, maka akan membentuk keluarga, mendidik anaknya dengan baik dan benar. Tetapi juga berpengaruh pada di tingkat yang di pedesaan itu tingkat pendidikan orang tua itu rendah, misalnya hanya di tingkat SD saja tidak lulus. Itu dalam mendidik anaknya juga berbeda dengan yang tingkat pendidikannya tinggi. Selain itu, selain tingkat pendidikan juga faktor agama. Jadi di dalam keluarga selain tingkat pendidikan itu faktor agama itu sangat berpengaruh untuk mendidik anak-anaknya untuk menjadi penerus generasi berikutnya menjadi lebih baik. Oke, baik. Terakhir ya, di dalam psikologi pendidikan itu kan Elizabeth Harlock pernah menyampaikan ya ada 3 cara mendidik yang mendisiplinkan anak ya, dengan cara-cara yang permisif ya, dengan cara-cara yang otoriter yang kedua, dan yang ketiga adalah cara-cara yang demokratis ya. Menurut kelompok 1 ya, keterkaitannya dengan peran tadi ya, itu mana cara yang paling tepat untuk mendidik anak agar anak bisa berkembang dengan optimal ya, bisa berkembang sesuai dengan perkembangan psikologis anak? Menurut kelompok kami, cara yang paling tepat adalah dengan cara demokratis. Seharusnya anak-anak itu dari kecil diajar untuk berbicara, tanya pendapatnya. Dengan cara seperti itu mereka akan lebih akan berpikir dengan lebih luas gitu caranya. Ya, baik ya. Jadi seperti analoginya seperti orang menebarkan layang-layang gitu ya. Ada kalanya kita harus menarik benang, ada kalanya kita harus mengulur benang itu agar layang-layang bisa terbang dengan baik. Terima kasih kelompok 1. Good. Ya, terima kasih luar biasa kelompok portofolio 1 dari kelas Borobudur yang telah menyampaikan penjelasan masalahnya. Sebelum meninggalkan area showcase, kami nantikan yel-yel terbaiknya. Ya, silakan untuk kelompok portofolio 1 bisa kembali ke tempat. Ya, itulah tadi yang mengharapkan keluarga bahagia dan keluarga sejahtera dari kelompok portofolio 1 kelas Borobudur. Selanjutnya tak kalah menarik, kita akan lihat bagaimana kajian mengenai kebijakan alternatif untuk menangani masalah oleh kelompok portofolio 2. Oleh karena itu, langsung saja kita undang, inilah dia kelompok portofolio 2 untuk mengkaji kebijakan alternatif untuk menangani masalah. Silakan untuk dapat masuk ke area showcase kita. Siap, kita berangkat. Yuk. Ayo. Ya.
kepada anggota kelompok untuk dapat memberikan penghormatan dan memperkenalkan diri. Ada pepatah yang mengatakan, nanti mohon dilanjutkan ya teman-teman sekalian. Jadi kalau tak kenal maka tak. Nih kok pengen langsung disayang sih, tahu dulu tuh ya. Oke, untuk itu kami mengawali dengan mungkin perkenalan diri. Perkenalkan, yang kami hormati para dewan juri, Bapak Ibu sekalian dan teman-teman mahasiswa. Saya Hamdan Zainuddin dari Fakultas MIPA UNY. Saya Muhammad Fikri, Pendidikan Bahasa Inggris UNY. Saya Dia Wulandari dari Pendidikan Matematika UFT Yogyakarta. Saya Ayu Farunisa dari mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Kami persilakan kepada anggota kelompok untuk menempati tempatnya masing-masing. Selanjutnya kami persilakan kepada juru bicara kelompok portofolio 2, Hamdan Zainuddin MPD, dosen MKU PAI UNY, untuk dapat memaparkan hasil kajiannya. Oke, terima kasih kepada Ibu Moderator. Teman-teman sekalian, jadi di sini kami akan meneruskan terkait presentasi pendahulu kami, yakni dari kelompok 1. Perlu kami tegaskan bahwa di sini kami akan mengkaji mengenai kebijakan alternatif. Jadi ini mengenai regulasi. Oke, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa pada tahun 2045 Indonesia akan mengalami bonus demografi yang luar biasa. Itu berarti kita memiliki sumber daya manusia produktif yang lebih banyak. Kalau kita tarik ke tahun ini 2021, maka kurang lebih kira-kira itu kelak yang akan menikmati bonus demografi itu adalah remaja-remaja kita saat ini ya. Maksud ya saya juga masih remaja mungkin ya. Mungkin pada waktu itu sedikit mungkin. Tapi adik-adik, teman-teman, adik-adik mahasiswa akan menikmati bonus demografi itu. Semua itu akan berkaitan dengan kebutuhan sumber daya manusia yang mumpuni. Kalau berbicara mengenai sumber daya manusia, maka kita berbicara mengenai rumpun terkecil dari komponen dalam masyarakat sebagaimana yang dijelaskan kelompok 1 tadi, yakni berkaitan dengan keluarga. Saya rasa di sini pemerintah cukup responsif terhadap bonus demografi tersebut. Kita lihat bahwa ada beberapa alternatif kebijakan yang menaungi perkembangan atau tentang keluarga, yaitu yang pertama Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pengembangan pembangunan keluarga. Di sini kami melihat beberapa keuntungan dan kerugiannya. Yang pertama, mewujudkan keuntungannya, yaitu mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk pada seluruh dimensi penduduk. Kemudian yang kedua, memaksimalkan fungsi keluarga untuk meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan, agama, ekonomi, dan sosial budaya. Hanya ada beberapa kerugian, mungkin negatif yang kami lihat. Yang pertama, selain penguatan di bidang ekonomi, pariwisata, sebagainya, yang belum disentuh oleh pemerintah adalah berkaitan dengan pengembangan keluarga melalui individu. Kita sama-sama mungkin belum melihat ya bagaimana peran pemerintah untuk masuk ke dalam pra-pernikahan misal. Kan tidak ada itu sosialisasi pra-pernikahan dan sebagainya itu. Kemudian kurang meratanya sosialisasi bidang tersebut sehingga belum tersampaikan secara menyeluruh kepada semua lapisan masyarakat. Selanjutnya, keputusan bersama nomor 1 tahun 2020 tentang penyelenggaraan pelajaran tahun ajaran 2020-2021. Jadi di sini diberlakukan kebijakan pembelajaran yang daring ya, kalau kita bilang ya. Keuntungannya, dalam keputusan Sisdiknas ini setiap anak tetap mendapatkan hak pendidikan walaupun dilakukan secara mandiri di rumah. Peran keluarga sangat penting dalam mengawasi dan mengontrol setiap kegiatan anak. Kemudian kebijakan ini dengan mengembangkan media pembelajaran seperti game edukasi, e-book dan portal, semua siswa tidak cepat bosan. Jadi kita beradaptasi dengan keadaan. Tapi ada sisi kurangnya. Yang pertama, fasilitas yang tidak memadai. Kita tahu ya tidak semua keluarga memiliki kesamaan dalam modal dan sebagainya, ekonomi. Kemudian kurang terkontrol dan terawasi, terutama kepada keluarga yang bekerja. Kemudian penggunaan kuota lebih tinggi karena hanya bisa diakses secara online.
Selanjutnya keputusan Gubernur Jawa Timur ini tentang pemberlakuan pembatasan masyarakat level 4 dan level 3. Dalam kebijakan alternatif ini memberikan kesempatan belajar secara luring di sekolah walaupun hanya diikuti oleh 2 atau 3 anak. Jadi pengurangan kapasitas sekolah, kemudian kurangnya fasilitas yang memadai pada keluarga peserta didik yang memiliki kendala pada perekonomian terutama. Kurang terkontrol dan terawasi. Next. Ini ada beberapa presentasi grafis seperti screenshot dari undang-undang yang kami pakai. Kemudian dampak sosial, dampak negatif pandemi COVID bagi peserta didik, seperti itu. Baik, terima kasih. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk pembicara dari kelompok portofolio 2. Kami berikan kesempatan kepada Dewan Juri untuk memberikan pertanyaan. Ya, terima kasih. Kelompok portofolio 2 ya. Yang pertama tadi kan disinggung tentang undang-undang kependudukan, kemudian berkaitan dengan masalah belajar dari rumah gitu ya dalam saat pandemi. Tetapi juga ada peraturan gubernur berkenaan dengan pembelajaran tatap muka terbatas gitu ya. Nah, kan kelompok ini sudah mengkaji keuntungan kerugian gitu. Ini yang menarik, yang apa namanya, yang kebijakan kedua dan ketiga ya, mengenai bagaimana program belajar dari rumah, kemudian juga tatap muka terbatas. Sebab tidak kurang-kurang pro kontranya begini. Setelah sekian lama orang tua juga dan anak-anak jenuh di rumah belajar ya, tetapi di lain pihak orang tua pun masih khawatir anak-anaknya di sekolah gitu tatap muka seperti itu. Nah, ada persoalan lain sebetulnya yang menyebabkan itu kekhawatiran seperti itu adalah persoalan culture, persoalan tradisi gitu ya. Apakah kelompok ini menemukan tidak bahwa salah satu analis kebijakannya itu bahwa memang tradisi belajar mandiri itu masih belum bagus di kita itu ya. Tetapi di lain pihak juga kan dipaksa sekarang harus belajar mandiri di rumah. Apakah persoalan kultur itu diperoleh nggak analisisnya di kelompok 2? Silakan. Ya, silakan untuk bisa dijawab oleh anggota kelompok lainnya. Oke, mungkin untuk mengawali, Prof, matur nuwun atas pertanyaannya. Jadi kami memang sedikit mengarahkan itu terutama kepada kultur yang sifatnya regional kedaerahan, karena memang di setiap daerah itu kan memiliki kultur yang berbeda-beda, dan kami rasa kalau semuanya distandarisasi ukuran Jakarta itu mungkin kurang tepat, karena kita tahu bahwa standar setiap daerah pun berbeda. Hanya mungkin yang kami temukan ada sedikit kalau kita mau bilang kekurangan, Prof, di mana betul bahwa masyarakat kita ini dalam beberapa lini, kita tidak bilang semuanya, kasuistik, itu memang kurang peduli terhadap pendidikan. Kita lihat misal beberapa contoh keluarga yang mungkin pekerja, terutama dengan strata pendidikan yang rendah, itu biasanya orientasi pekerjaannya fisik, kinestetik. Nah, ini akhirnya anak dituntut untuk menguasai bidang tertentu yang dimana bidang ini ya kalau kita mau bilang pure fisik gitu, Prof, tidak memakai pikiran dan sebagainya. Akhirnya apa, pendidikannya terabaikan seperti itu ya. Ya, pertanyaan kedua, bonus demografi setelah 100 tahun Indonesia merdeka kan benar-benar kita impikan ya. Apakah menurut pandangan Anda akibat kurang maksimalnya peran keluarga terutama kepada anak-anak pada masa pandemi akan berpengaruh tidak terhadap impian kita setelah 100 tahun Indonesia merdeka 2045? Tentunya ada, karena ada plus minusnya. Tentunya yang plusnya tentu kita mempunyai banyak tenaga kerja yang tersedia. Kemudian minusnya kita lebih konsumtif. Terus yang kedua karena kurangnya kualitas pendidikan saat ini, mungkin kualitas tenaga kerja untuk demografi 2045 itu kurang dari rata-rata negara-negara Asia. Ya, pertanyaan ketiga, apakah Anda tidak yakin bahwa 2045 ya negara kita itu sudah pasti
berbasis ekonomi digital gitu pasti itu ya. Sekarang saja kan kita sudah banyak profesi yang hilang, tetapi profesi baru muncul yang basis digital. Apakah kalian tidak punya analisis bahwa dengan dipaksanya oleh COVID-19 mengembangkan teknologi digital, terutama dalam pembelajaran, apakah hal itu bukan suatu hal yang menguntungkan tuh bagi persiapan ya pada saat Indonesia Emas 2045 masuk kepada ekonomi digital? Nah, coba menurut analisis kelompok. Baik, saya coba menjawab. Kalau menurut saya teknologi pada dasarnya waktu kita masuk tatap muka, teknologi itu sudah digunakan. Contohnya dalam menggunakan proyektor. Nah, tetapi karena sekarang daring atau di masa pandemi, sekarang guru diminta atau dipaksa untuk lebih digital dalam penggunaan teknologi. Nah, tetapi teknologi itu bukan menjadi dasar untuk tetapi apa? Tadi kan disebutkan justru sangat manfaat gitu adanya kegiatan belajar dengan teknologi akibat pandemi. Tetapi apa tetapinya? Yang bisa dibantu oleh anggota kelompok lainnya atau juru Silakan, bisa bicara? ditambahkan penjelasannya. Ya, silakan. Jadi menurut saya itu kalau teknologi itu harus dikembangkan mulai dari sekarang. Iya benar. Apalagi di masa pandemi ini kan guru sama siswa kan nggak bertatap muka. Ya. Jadi guru itu harus gimana caranya biar anak itu paham dengan materi yang diberikan. Ya, saya mengembangkan media gitu, Mbak. Iya. Baik, terima kasih. Waktu habis? Karena waktu habis. Ya, terima kasih. Silakan kepada anggota kelompok untuk dapat memberikan yel terbaiknya sebelum meninggalkan area showcase. Ini adalah portofolio 2 untuk mencari alternatif. Terima kasih semua yang telah memperhatikan penjelasan yang telah kami sampaikan. Baik, terima kasih kepada kelompok portofolio 2 bisa meninggalkan area showcase. Jadi itu tadi penampilan dari kelompok portofolio 2 yang telah menjelaskan kebijakan alternatif untuk menangani masalah. Sekarang, apakah langkah yang akan diusulkan oleh kelompok portofolio 3 dari kelas Borobudur? Kita sambut saja, inilah dia kelompok portofolio 3 yang akan mengusulkan kebijakan alternatif untuk menangani masalah. Kami persilakan kelompok portofolio 3 untuk masuk ke area showcase. Ya, kami persilakan kepada anggota kelompok untuk memberikan penghormatan dan memperkenalkan diri. Ya. Hormat kepada Dewan Juri, hormat gerak. Hormat pada forum, hormat gerak. Ya, silakan untuk dapat memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon izin untuk memperkenalkan diri. Saya Nur Fauzah Zuhayatus Sifah dari SMP 3 Bantul GPAI. Perkenalkan, saya Puput Putri Agustin, mahasiswa Pendidikan IPA Universitas Negeri Yogyakarta yang sedang praktek kependidikan di SMP Negeri 3 Bantul. Perkenalkan, nama saya Salsabila Indah Pratama dari Prodi Kriya dari Universitas Negeri Yogyakarta. Perkenalkan, saya Andayani, saya guru bahasa Indonesia dari SMP 3 Bantul. Perkenalkan, nama saya Yustiani dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Kami persilakan kepada anggota kelompok untuk menempati tempatnya masing-masing. Selanjutnya, kami berikan kesempatan kepada juru bicara kelompok portofolio 3, yaitu Ibu Nur Fauzah di SSAG, Guru PAI SMP 3 Bantul untuk memaparkan hasil kajiannya. Terima kasih atas waktunya. Alhamdulillah ini kami kelompok dari 3 portofolio 3 akan melanjutkan apa yang sudah
dibicarakan, didiskusikan dari kelompok 2. Oke, dari kebijakan-kebijakan yang diambil dari kelompok 2 yang ditawarkan kepada kami, kami memilih yang kami memilih salah satu dari 3 yang ditawarkan, yaitu Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Wabil khusus karena banyak sekali pasal yang ada di Undang-Undang Nomor 52 ini, kita fokuskan yang kami sesuaikan dengan topik kita, yaitu pasal 4 ayat 2 yang berisi tentang pembangunan keluarga bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tentram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin. Bapak Ibu yang terhormat, Dewan Juri yang terhormat, ini pasal 4 ayat ini kami pilih karena agak mirip walaupun sebetulnya 14 abad tahun yang lalu dalam konsep Islam sudah diterapkan pentingnya keluarga dalam membangun suatu negara, karena negara itu terdiri dari beberapa keluarga-keluarga, maka untuk pembangunan yang diharapkan maka berawal dari keluarga. Sering kita dengar keluarga sakinah mawaddah warahmah, itulah konsep Islam yang sangat luas dan ini sebagian kecil gitu Oke. Lanjut. Adapun keuntungan dan kekurangan dari yang kami pilih tadi, keuntungan dalam pasal ini dijelaskan lebih khusus bahwa ketahanan keluarga akan diperoleh dari kualitas keluarga itu sendiri. Tadi sudah saya bilang sedikit Yang kedua, kewenangan dan tanggung jawab pemerintah dalam pembangunan keluarga adalah dengan menetapkan kebijakan dan program baik dalam jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Yang ketiga, pengendalian kuantitas penduduk dilakukan melalui pengendalian kelahiran, penurunan angka kematian, dan pengarahan mobilitas penduduk. Adapun kekurangan yang kita ambil kemarin dari diskusi kami, yang pertama, kurang optimalnya dalam penyampaian informasi secara cepat jelas tentang undang-undang ini sehingga tidak tercover ke sampai tingkat bawah. Yang kedua, kurang adanya dukungan dari lembaga-lembaga terkait. Kemudian yang ketiga, kurang optimalnya juga lembaga itu dalam melaksanakan tugas untuk memberikan dukungan dalam artian yang sangat luas, dalam konteks dan arti yang sangat luas. Oke. Kebijakan yang kami usulkan. Yang pertama, departemen atau dewan yang terkait harus membuat kebijakan tentang ketahanan keluarga yang mengakomodir peran keluarga di masa pandemi, khususnya di bidang pendidikan. Yang kedua, membuat usulan program-program yang mendukung ketahanan keluarga, khususnya di bidang pendidikan. Yang ketiga, membuat kebijakan tentang sosialisasi pentingnya ketahanan keluarga untuk mengantisipasi fungsi keluarga yang belum maksimal di masa pandemi, khususnya di bidang pendidikan. Baik, terima kasih. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk pembicara kelompok portofolio 3. Mohon maaf karena keterbatasan waktu, kita langsung saja pertanyaan dari Dewan Juri. Kelompok 3 ya, mengusulkan kebijakan alternatif dari apa yang tadi sudah disampaikan oleh kelompok 2 ya. Jadi kalau tadi berangkat dari Undang-Undang Dasar di pasal 28J, kemudian diturunkan ke Undang-Undang Nomor 52 tadi ya, terkait dengan perkembangan pendudukan dan pembangunan keluarga, itu kan masih sangat umum ya. Bagaimana kemudian kelompok 3 ya secara khusus menerjemahkan ya isi dari pasal itu di dalam praktik nanti.
Caranya bagaimana? Silakan bisa dijawab. Izin menjawab, Prof. Jadi kami menerjemahkan undang-undang ini bahwa dalam undang-undang ini juga mempunyai peraturan tentang keluarga hingga KB tentang keluarga dan lainnya. Kemudian kami memfokuskan bahwa sesuai dengan kajian masalah kami, yaitu tentang peran keluarga. Dikhususkan lagi bahwa kualitas keluarga sangat mempengaruhi untuk ketahanan keluarga itu sendiri. Jadi dari kualitas keluarga yang baik, maka akan menjadi ketahanan keluarga yang baik pula, seperti itu. Oke, baik. Kemudian tadi ya ada disampaikan juga oleh kelompok 3 terkait dengan kebijakan yang akan dilakukan ya, terutama di masa pandemi tadi ya, di bagian akhir singgung itu. Bukankah di masa pandemi ini justru peran keluarga semakin banyak ya, karena lockdown ya, banyak waktu yang di rumah ya, sehingga menjadi kebersamaan dengan orang tua itu lebih banyak. Kenapa malah menjadi permasalahan tersendiri tadi ya? Harusnya kan menjadi sesuatu yang mendukung, yang bisa dilakukan banyak hal ya ketika orang tua di rumah. Mungkin bisa dikomentari bagaimana kemudian terkait dengan kebijakan tadi, kok bisa dijadikan sebagai alternatif kebijakan? Ya, terima kasih pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab. Dengan adanya pandemi ini yang secara tiba-tiba dan kesiapan dari masyarakat dan pihak keluarga juga istilahnya agak tergagap-gagap, mengingat ternyata kebutuhan selama pandemi itu lebih berat, baik dari segi ekonomi, kemudian pola asuh di rumah yang biasanya keluarga itu sibuk kerja dan anak diserahkan ke sekolah, tiba-tiba harus kita asuh sendiri oleh orang tuanya, sehingga itu merupakan kewajiban baru yang dari orang tua sendiri belum siap. Kemudian lagi dari segi ekonomi, karena kebutuhan untuk daring itu juga tidak sedikit, perlu kuota yang banyak. Kemudian bagi mereka yang belum punya HP juga harus menyediakan fasilitas. Untuk itu tentunya tugas orang tua di rumah juga semakin berat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ternyata ada masalah tersendiri ya di era pandemi ini. Baik, kemudian kalau tadi rancangannya sangat bagus sekali ya untuk bagaimana peran keluarga dalam meningkatkan ketahanan keluarga. Kemudian dalam konteks ini lembaga ya, kalau di tingkat paling bawah itu siapa, yang lembaga mana yang paling bertanggung jawab untuk ikut mendukung program-program yang disampaikan oleh ini? Saya ingin menjawab, kalau lembaga yang paling bawah itu dimulai dari puskesmas, kemudian puskesmas itu memerintahkan kepada kepala duko untuk membentuk ibu-ibu kader dan untuk membuat acara untuk mensosialisasikan peran penting keluarga di masa pandemi. Seperti itu, Pak. Baik, jadi puskesmas tadi ya, puskesmas, kemudian keluarga ya. Baik. Kemudian yang terakhir tadi menarik ya, meniru juga isi undang-undang itu dengan zaman Nabi kalau nggak salah tadi ya, ada bagaimana peran keluarga itu luar biasa ya. Kemudian bagaimana mentransformasi dari apa yang dilakukan oleh zaman Rasulullah ya, kemudian di era sekarang, kan eranya sudah berbeda ya, ya, tantangannya juga semakin beragam. Mungkin zamannya Rasulullah masih gampang ya mendidik, kalau sekarang kan tantangannya ada media sosial, ada macam-macam. Itu bagaimana kemudian menghadapi tantangan ini? Ya, 1 menit terakhir. Silakan. Ya, terima kasih untuk kedua kalinya. Menghadapi tantangan yang seperti ini, dikaitkan dengan zamannya Rasulullah dulu. Tentunya di sini kita kembali kepada ketahanan keluarga, dan semuanya itu tergantung juga pada pola asuh dan
ketahanan masing-masing individu di dalam keluarga itu sendiri. Jika keluarga itu berhasil menanamkan ketahanan mental dalam menghadapi tantangan di era digital ini yang sungguh luar biasa, saya kira tantangan apapun itu mampu dihadapi oleh setiap keluarga, sehingga harapan dari keluarga yang sakinah mawaddah warahmah bisa terwujud. Oke, terima kasih kelompok. Terima kasih kepada kelompok portofolio 3 yang sudah menjawab pertanyaan dari Dewan Juri. Sebelum meninggalkan area showcase, kami nantikan ya-ya-nya. Ya, terima kasih banyak kepada kelompok portofolio 3 yang sudah menjelaskan mengenai usulan kebijakan untuk menangani permasalahan. Ya, sudah sampailah kita di kelompok portofolio 4. Kita dengarkan apa rencana kerja yang akan kelompok portofolio 4 usulkan dan kerjakan terkait permasalahan kurangnya fungsi peran keluarga ini. Mari kita sambut, kita undang, inilah dia kelompok portofolio 4 yang akan mengembangkan rencana kerja. Silakan untuk masuk ke area showcase. Kami berikan kesempatan untuk memberikan penghormatan dan juga memperkenalkan diri. Baik, tepuk untuk kelompok portofolio 4. Silakan untuk dapat memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, kami dari kelompok 4 izin memperkenalkan diri. Saya Wijan Prasongko Wibowo, guru PAI SMP 8 Yogyakarta. Nama saya Rizky Adila Lukmana, guru matematika SMP 8 Yogyakarta. Perkenalkan, saya Hartiti dari SMP Negeri 1 Bandung. Perkenalkan, saya Lisa Hapsari, guru PPKN SMP Negeri 8 Yogyakarta. Kami persilakan kepada anggota kelompok untuk menempati tempatnya masing-masing. Kemudian kami persilakan kepada Ibu Rizky Adila Lukmana, guru matematika SMPN 8 Yogyakarta, sebagai juru bicara kelompok portofolio 4 untuk menyampaikan rencana kerjanya. Baik, terima kasih yang kami hormati Bapak juri, kemudian yang kami hormati juga rekan-rekan guru, dosen, dan mahasiswa yang mengikuti pelatihan ini. Baiklah, kami akan menjabarkan tentang bagaimana pengembangan rancangan kerja yang telah kami susun dengan sistematis seperti ini, sistematikanya. Untuk membuat action plan kali ini kelompok kami membagi menjadi 2 pendekatan, yaitu yang pertama ada pendekatan sosiokultural. Apa itu? Adalah pendekatan yang menjadikan masyarakat sebagai objek, dengan misalnya kami memaksimalkan peran Karang Taruna, tokoh masyarakat, PKK, dan sebagainya untuk mewujudkan ketahanan keluarga melalui kegiatan-kegiatan kajian, kursus, dan seminar. Selanjutnya adalah pendekatan struktural, yaitu pendekatan yang lebih menitikberatkan ke lembaga pemerintahan yang berwenang agar mendukung kebijakan yang kami usulkan tersebut, yaitu dukungan terhadap RUU Ketahanan Keluarga, misalnya dengan langkah audiensi, advokasi, dan juga pengawalan kebijakan tersebut. Nah, kemudian dalam proses pengkajian ini kami akan menyajikan data dari hasil kajian survei dengan masyarakat, ormas, fraksi, maupun tokoh yang terkait. Nah, kemudian di sini kami menggolongkan menjadi 2 kelompok, yaitu ada kelompok pendukung dan kelompok penentang. Dari kelompok pendukung ini juga ada kemungkinan kelompok pendukung dari individual dan juga dari pejabat pemerintah
Nah, di sini kami memaparkan hasil wawancara kami dengan salah satu anggota divisi jaringan AILA, yaitu Aliansi Cinta Keluarga Indonesia, Ibu Anila Gusfani. Beliau mendukung dengan alasan karena sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat, agama, dan negara. Untuk mewujudkan ketahanan nasional itu dimulai dari ketahanan keluarga. Nah, kami sangat setuju dengan ulasan tersebut. Kemudian ada juga pejabat atau badan pemerintah yang mendukung tentang RUU Ketahanan Keluarga ini. Berikut ini adalah fraksi-fraksi pendukung. Kemudian kami juga melakukan wawancara kepada salah satu Bapak Komisi A DPRD DIY, Bapak Ustadz Kunchorotri. Beliau memberikan penjelasan bahwa mendukung karena keluarga adalah institusi dasar untuk membentuk masyarakat yang baik, sehingga dari masyarakat yang baik akan terbangun juga keluarga yang baik pula, seperti itu. Kemudian di sini juga ada contoh ulasan dari artikel bagaimana DPR juga membahas RUU tentang ketahanan keluarga. Selanjutnya, bagaimana cara kami untuk mengimplementasikan usulan kebijakan tersebut? Yang pertama dengan mensosialisasikan adanya RUU Ketahanan Keluarga melalui media cetak maupun elektronik, menggandeng tokoh masyarakat, juga melakukan diskusi terhadap isu RUU tersebut. Selanjutnya, kita akan melihat dari kubu kedua, yaitu penentang. Nah, ada kemungkinan kelompok penentangnya di sini, tidak perlu saya jabarkan mungkin ya. Ada juga kelompok pejabat yang mungkin menentang. Di sini ada beberapa fraksi atau partai yang menentang dalam RUU tersebut. Bagaimana langkah-langkah agar kami bisa mengambil suara mereka? Yang pertama, kita bisa menyajikan data yang akurat, menyampaikan pendapat di muka umum, membuat petisi, mengkampanyekan dukungan, dan juga mengajak mereka untuk jejak dengar pendapat. Seperti itu. Selanjutnya ada presentasi grafik, yaitu langkah jalur sosiokultural. Di sini caranya dengan mengedukasi masyarakat, menggandeng tokoh, dan juga meningkatkan peran positif yang ada. Baik, terima kasih. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk juru bicara kelompok portofolio 4. Selanjutnya kami persilakan kepada Dewan Juri untuk menyampaikan tanggapannya. Ya, terima kasih. Kelompok 4 kan langsung mencoba membuat action plan bagaimana kebijakan yang sudah dipilih kelompok 3 itu, yaitu ketahanan keluarga ya, terutama di pendidikan, bisa diterapkan atau bisa dirancang usulannya kepada pemerintah. Nah, jadi sekarang pemerintah juga sedang mengembangkan RUU Ketahanan Keluarga, begitu ya. Nah, menurut pendapat kelompok ini, pro dan kontra itu memang selalu ada. Itu sisi apa sebetulnya yang menjadi penyebab ada pihak-pihak yang kontra? Silakan. Terima kasih. Mohon izin untuk menjawab. Ya. Untuk yang kontra terhadap rancangan undang-undang ketahanan keluarga, ini mereka berpendapat bahwa ada pasal-pasal di dalam undang-undang ketahanan keluarga itu yang menunjukkan ketidakadilan gender. Contohnya misalnya pasal 25 ayat 2 dan 3. Di sana disampaikan bahwa fungsi seorang istri itu bekerja dalam ranah domestik. Ya. Demikian ini yang kontra. Oh, gitu ya. Ada tambahan dari Ibu barangkali? Baik, saya tambahkan ada beberapa pasal yang memang kontroversial ketika RUU ini dibahas di tingkat legislatif. Yang pertama bahwa negara itu meminta agar keluarga itu
memisahkan kamar kepada antara orang tua dan anak ketika anak sudah mencapai usia tertentu, dan itu dianggap terlalu menunjuk terlalu mencampuri urusan privat keluarga seperti itu. Kemudian yang kedua tentang bagaimana apabila di dalam suatu keluarga ada anggota keluarga yang mengalami penyimpangan seksual, itu harus melaporkan kepada pemerintah agar pemerintah itu bisa memberikan penanganan terhadap anggota keluarga tersebut. Kemudian yang ketiga terkait dengan program di dalam keluarga apabila dia tidak memiliki keturunan, yaitu di situ memang tidak disebutkan secara gamblang diperbolehkannya bayi tabung, tetapi untuk keluarga-keluarga yang tidak memiliki keturunan karena alasan medis diperbolehkan untuk melakukan hal tersebut. Kemudian melarang adanya surogasi atau meminjam rahim ibu lain yang bukan pasangan syahnya untuk menanamkan sel sperma dari si bapak tersebut. Ya. Gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya terhadap kontroversi itu bagaimana sebetulnya sikap dari kelompok Anda ini? Baik, terima kasih Prof pertanyaannya, coba menjawab. Untuk kelompok yang kontra ya, tentu kita memakai dua jalur. Yang pertama melalui jalur dalam ya, kita bisa melakukan audiensi. Dengan audiensi itu yang pertama kita menggandeng ormas dan juga lembaga-lembaga pendukung sebagai penguat. Yang kemudian yang kedua, setelah kita membangun jaringan, itu kita kemudian membuat semacam kajian. Dari kajian itu kemudian mengumpulkan data-data. Nah, karena ketika kita nanti berhadapan dengan pihak-pihak yang kontra, pendapat kita itu akan selalu mentah karena memang kita sudah berbeda pandangan ketika kita tidak menyajikan data. Jadi kita harus mengumpulkan data, kemudian setelah itu baru kita berdiskusi dan kemudian melakukan audiensi. Itu kemudian kita juga bisa memaksimalkan peran masyarakat sebagai kontrol sosial. Jadi misal membuat petisi atau kemudian menyampaikan pendapat di depan umum melalui demo, aksi dan sebagainya, itu juga merupakan langkah-langkah yang bisa mempressure ya, atau kemudian memberikan tekanan kepada kelompok-kelompok yang menolak. Mungkin itu jawaban dari saya. Ya, pertanyaan terakhir ya. Dari sekian aturan ya yang diatur dalam RUU Ketahanan Keluarga, apa sebetulnya terobosan baru yang memang akan menciptakan keluarga kita lebih tahan? Baik, izin menjawab Prof. Pada RUU Ketahanan Keluarga ini seperti yang telah kami kaji bersama pada kelompok 4, khususnya pada pasal 40, 41 dan 45 itu tentang bagaimana keluarga bisa mengedukasi diri mereka sendiri, dan juga pemerintah juga harus memberikan fasilitas terhadap keluarga dalam untuk mengedukasi diri untuk memperkuat ketahanan keluarga yang ada di masyarakat. Contohnya yaitu melalui desa. Di desa ini kita juga memberikan maksudnya RUU Ketahanan Keluarga ini juga memberikan usulan-usulan bahwa pada lembaga yang paling kecil, yaitu yang paling dekat dengan keluarga, yaitu di RT, RW, di kelurahan, harus ada sosialisasi yang sangat intensif begitu pada pengembangan ataupun pada pemberdayaan setiap individu dalam keluarganya. Begitu ya. Mungkin Prof. Ya, cukup. Baik, terima kasih kepada kelompok Portofolio 4. Sebelum meninggalkan area showcase, kami nantikan yel-yel terbaiknya. Silakan. Dari kelompok Portofolio 4 yang juga telah mengakhiri penampilan dari kelas Borobudur dari kelas Portofolio 1, 2, 3, dan 4.
Sebelum kita akhiri showcase kita, tentu saja ada atraksi yang paling dinanti-nanti untuk segera kita tampilkan. Oleh karena itu, kita panggil saja penampilan dari kelas Borobudur dengan atraksinya Sketsa Keluarga Bahagia. Di satu sekolah diceritakan sekelompok siswa tengah berkumpul, belajar bersama, berdiskusi satu sama lain. Terlihat ada yang tengah asyik bermain dengan gadgetnya, sementara yang lain asik berdiskusi. Mereka terlihat sangat asik berdiskusi satu sama lain. Sementara para siswa sedang asik berdiskusi, datanglah seorang siswa lain bernama Fikri. Anak ini adalah siswa yang sangat nakal, tidak pernah peduli dengan kegiatan sekolahnya. Karena situasi berubah menjadi tidak kondusif dengan kedatangan Fikri yang merusak kegiatan diskusi, maka diskusi pun menjadi bubar. Lalu di tengah perjalanan, masih tetap di area sekolah, Fikri bertemu dengan ibu gurunya. Masih tetap dengan sikap tidak pedulinya. Demikianlah sikap dan perilaku yang dilakukan Fikri sehari-hari, di mana bisa jadi kedua orang tuanya tidak mengetahui dengan pasti apa yang telah dilakukan Fikri di luar rumah, di luar pengetahuan orang tuanya. Di sudut yang lain, satu keluarga Bapak Wijang, Ibu Dila, tengah asik bersantai di teras rumah mereka. Alhamdulillah, urip kok penak tenan to iki. Wis bojone ayu, anake pinter, dajan. Iki apa ya sik dijenengke menikmati masa tua. Bune? Oh, Ibu Wijang pun menghampiri sang suami. oh nggih. Matur suwun nggih Bune. Pun sakniki kok kados kata terima kasih ini kok koyone angel banget nggih Bune. Orang itu aduh, mandredeg aku ndelok Bune. Duh, Bune, nggih ditimbali mohon Bune. Putrine pundi? Nduk, Puput. Mriki, Nduk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mejane buatan. Duh.
Mriki dok. Nggih. Sementara keluarga harmonis ini sedang berbincang-bincang, melintaslah Fikri, si anak nakal tadi di depan mereka. Sopo Bu Nene? Astagfirullahaladzim. Aduh, sopo to kuwi anake sopo to kuwi? Yes, cup. Nggih. Demikianlah sikap dari keluarga yang sangat harmonis ini mensikapi situasi yang terjadi. Lalu Mas Fikri pun sampailah di rumah di mana ayah dan ibunya tengah asik bermain dengan gadgetnya. Ayah dan bunda pun saling menyalahkan atas sikap yang ditunjukkan Fikri. Loh Pak, anaknya tadi didiemin aja loh. Ya anak bapak lah. Masuk gak salam, main dobrak pintu. Ya bapak yang ngajarinya gimana loh Pak? Loh kamu main HP loh dari tadi. Lah ini gimana, anak sudah besar kayak gitu gak punya sopan santun. Sementara ayah dan ibu Fikri berdebat. Salah bapak ya ini Pak. Datanglah Ibu Hartati sebagai guru sekolahnya Fikri. Permisi Bapak Ibu. Saya datang ke rumah Bapak Ibu mau memberikan informasi bahwa Fikri kalau di sekolah seringkali membuat onar. Kemarin saya mendapat laporan dari teman-temannya Fikri yang baru belajar kelompok. Fikri ini mengganggu, mengacau jalannya diskusi kelompok di sekolah Pak, Bu. Kami mohon Bapak Ibu untuk bersama-sama kami untuk mendidik Fikri biar menjadi anak yang berkarakter baik. Marilah kita bersama-sama sekolah dan orang tua bersinergi untuk mendidik putra-putri kita. Fikri, besok lagi kalau temannya diskusi kelompok, ikut saja, jangan mengganggu ya. Demikianlah sketsa keluarga ini ditampilkan, bagaimana solusi yang ditampilkan oleh keluarga ini. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara yang paling indah adalah keluarga. Selamat pagi Mama. Selamat pagi Abah. Mentari hari ini berseri indah. Terima kasih Mama. Terima kasih Abah untuk tampil perkasa bagi kami
putra-putri yang siap berbakti. Keluarga